nikmat kesempatan dan kesehatan yang mana kita gunakan pada malam ini untuk berhadir di majelis kita ini untuk menuntut ilmu agama, yang mana orang-orang yang menuntut ilmu agama ini adalah ujar ulama kita penghuni surga yang pacangan masuk surga, belum lagi masuk surganya, pacangan masuk surga. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Halaman 11. Baris ke-10. Adapun yang makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Adapun yang makruh pada mengambil air sembahyang itu, yaitu berlebih-lebihan pada menyucurkan air sembahyang. Adapun yang makruh, arti makruh itulah bila menggawi kada berdosa bang, kada batal bang wudunya. Cuman sebaiknya jangan digawi. Bila kita kadang menggawi yang makruh itu dapat pahala. Jadi ada nang pekerjaan-pekerjaan makruh ketika wudhu, mengambil air sembahyang di wudhu, itu sebaiknya ditinggalkan atau jangan digawi. Dan itu mengurangi pahala. Walaupun kadang membatalkan wudhu. Yaitu jasirin berlebih-lebihan pada menyucurkan air sembahyang. Berlebih-lebihan itulah maksudnya kan sampai 3 kali ya kalau kita membasuh muhadah. Amun menggunakan banyu sampai 4 kali itu kan berlebih-lebihan karena membasuh tangan kanan sampai 4 kali berlebih-lebihan karena itu makruh. Makruh. Jadi sampai 3 aja. Jikalau di tepi sungai sekalipun, walaupun banyunya banyak, wudunya dapat di pinggir sungai, tetap hukumnya makruh. Kalau misalnya banyak banyunya di pinggir sungai, banyak ada banyak habis juga. Biar aja sama basuh sampai 5 kali, 7 kali. Nah, makruh karena menyalahi gawian Nabi. Nabi sidin 3 kali aja. Nang wajibnya sekali ya lah. Sekalinya nang sunat, sekalinya yang sunat jadi hitung 3 kali. Nah, walaupun di tepi sungai sidin sekalipun. Maka yang demikian itu jadi makruh pada air yang tiada diwakafkan oleh yang ampunya. Itu air sungai itu air wakaf lah. Lain. Tuh umum aja itu ya oke, dia hendak mencibuk, hendak minum sedrum sehari pakai air sungai kada ada melarang. Pakai air sumur, pakai air danau, kecuali sumur orang lah. Sumur orang mau padah ya. Itu bukan air yang diwakafkan. Air yang tidak diwakafkan pun bila berlebih-lebihan memakai waktu wudu itu hukumnya makruh. Apakan lagi maksudnya air yang diwakafkan. Nah, ini sambungannya nah. Dan jika pada air yang diwakafkan maka yaitu haram. Maksudnya haram kalau berlebih-lebihan. Air yang diwakafkan itu di mana ya? Air nang di masjid, air nang di langgar. Karena orang membayari PDAM masjid, di sini pakai PDAM lah, kalau di situ kan kita pakai PDAM masjid kita. Itu pakai duit wakaf. Membayari PDAM masjid atau langgar pakai duit wakaf. Misalnya di kampung sini kada pakai PDAM, tapi kan menarik dari sumur, membuat ketongnya atau tandunnya di masjid itu kan pakai jinamo pakai listrik dibayar pakai duit wakaf. Artinya itu banyu wakaf. Nah, kalau kita berwudu di masjid atau di langgar memakai banyu wakaf, karena banyu itu dibayar dengan duit wakaf atau listriknya, jinamunya dibayar pakai duit wakaf, itu kada makruh lagi.
berlebih-lebihan memakai baju waktu wudu, tapi haram, jadi haram. Jadi bila wudu di masjid, wudu dilanggar, itu secukupnya aja, jangan berlebih-lebihan. Itu kalau dipakai untuk berwudu ya Pak. Nah, di masjid dilanggar itu kan ada WC, ada kamar mandi. Ada WC, ada kamar mandi, ada pewuduan gitu nah. Situ kan masing-masing ada keran. Mungkin kamar mandi itu orang supaya mandi situ sigar, lalu berwudu, lalu sembahyang ke masjid. Nah, itu. Ya kalau WC disediakan orang hendak ke masjid, mungkin hendak bayaran sama kami, di situ dulu bayar sama kami, lalu bayar pakai banyu situ juga, lalu berwudu, lalu ke masjid. Nah, jadi itu menyediakan gasan orang beribadah. Artinya tuh orang yang beribadah aja di masjid memakai banyu masjid itu pun seperlunya saja, jangan berlebih-lebihan. Misalnya wudu kan 3 kali, jangan 4 kali. 4 kali samanya itu haram umumnya, karena itu air wakaf. Nah, jadi kita ke masjid itu memakai banyu masjid. Yang pertama paling gasan mandi. Gasan mandi itu pun untuk gasan beribadah di masjid. Kada mau misalnya mandi wara lalu beli ke rumah, itu nanya memakai untuk pribadi, ada kepentingan masjid. Jadi kita biasanya di masjid itu kalau memakai banyu masjid, bodoh, ya Allah, beristinja di WC-nya, ya Allah, bukan sebahir basuh kami nih. Dan mandi, mandi ya Allah. Nah, itu aja. Selain itu udah boleh. Maksud udah boleh itu kalau kayak apa? Misalnya ada hujan nih, ada hujan licak, bahkan kendaraan licak. Sekalinya singgah di palatar masjid, mengambil banyu di palatar di keran masjid aja, membersihkan kendaraan. Itu haram tuh hukumnya. Haram. Itu hanya memakai air wakaf untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk beribadah di masjid. Jangankan membersihkan kendaraan, kalau membersihkan itu terlalu benar. Kita tuh batis misalnya, ya kalau kada batis, kadang licak sandal licak. Kalau batis licak kau aja nang dibasuh ya kalau sebelum kita masuk masjid ini, sandal licak, nang licaknya di bawahnya juga, lalu memakai keran masjid, banyu masjid, gasan berisi sandal kita, itu sudah haram. Haram. Karena sandal itu cukup diparkir di halaman masjid, jauh bukan kita bawa ke dalam masjid. Nang kita bawa tuh kaki kita lah, batis kita lah, batis kita aja nang kita basuh. Bila kita hendak masuk masjid, batis kita aja kita basuh untuk kita bersih masuki masjid, batis kita. Adapun sandal kita yang kita bulik aja, kita pakai basuh pakai banyu keran sorang aja. Nah, ini kadang-kadang basuh batis sekaligus basuh sandal, sekaligus basuh sepeda. Ini itu katanya berlebih-lebihan memakai banyu masjid haram. Jadi perlu juga ilmu, ada ilmu ya tadi haram biarlah. Makanya kalau kita sudah sampaikan kemarin, kita sampaikan ulang. Bila kita tulak kemana misalnya. Lalu kita biasanya paling nyaman itu singgah di masjid orang. Di masjid. Hendak istirahat nih. Ya Allah, istirahat. Sekalinya tiba-tiba hendak kami. Kita nih. Hendak kami. Nah, maka WC masjid ini gratis. Hendak nyumbang-nyumbang kadang-kadang di celengannya ya Allah. Maka terbuka 24 jam terbuka WC masjid ini. Nah, kayak apa itu? Amun kita memakai, sekadar memakai, singgah memakai aja lalu kita beli, haram hukumnya. Karena itu digunakan banyu gasan orang beribadah. Maka caranya kayak apa? Bakami kita memakai WC masjid bakami kita. Untuk beristinja pakai banyu masjid keluar tak? Nah, lalu kita budo misalnya budo
pakai baju masjid pulang, duduk kayak kita pulang di pelatar masjid. Di pelatar masjid itu sama masjid juga hukumnya. Sembahyang kita misalnya 2 rakaat. 2 rakaat tahiyat masjid. Sembahyang kita 2 rakaat. Usolli sunnat tahiyat al-masjid rakaatain lillahi ta'ala. Sudah wudu enggak? Sembahyang 2 rakaat. Imba salam berniat setomat. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, dalam hati, ya Allah ulun ba'tikaf di ini masjid sunat Allah taala. Sudah ya? Artinya kita memakai banyu wakaf masjid itu untuk beribadah. Ibadahnya apa? Tadi sembahyang sunat 2 rakaat, ba'tikaf di masjid walaupun setomat. Jadi kan kita kan enggak pakai haram. Walaupun kita umpat pakamih tadi, cuman kita gunakan sarana masjid untuk beribadah di masjid itu aja supaya melepaskan daripada yang haram. Atau misalnya koler juga apa sembahyang sunat 2 rakaat karena kawan sudah menghadangi dia di bis. Kan duduk setumat aja, sekurang-kurang etikap itu setumat aja, sedetik aja mbak duduk, beretikap berdiri aja lagi. Walaupun misalnya ada sembahyang tahiyat masjid karena ada wudu bang. Nya etikap tuh kada di saat wudu lah. Biar kada wudu kita etikap di masjid itu duduk. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, dalam hati sajak beretikap pada ini masjid sunat Allah taala. Berdiri lagi tuh kayak lagi melanjutkan apa perjalanan naik itu supaya kada tagawin haram, supaya kita dikatakan menggunakan air wakaf masjid itu untuk beribadah di masjid. Ibadah kalau hanya beretikaf seperti ini ibadah namanya. Nah itu jangan kita imbah apa anak pakame anak behera singgah di masjid orang behera pakame balu aja tuh hanya meninggal tahi, meninggal kami di masjid orang, kan bahasa kasarnya tuh. Jadi supaya pemanisnya ya duduk dulu di pelataran masjid. Ya kada pasti masuk masjid, apalagi masjidnya misalnya pakai kunci di pelataran masjid sama ya juga duduk setempat. Nah, beretikaf itu berdiri ya. Itu kita beribadah karena di masjid itu. Nah kayak itulah, jangan kita ini sekedar meninggal tahi kami aja di masjid orang, tapi menggunakan air wakaf untuk kepentingan pribadi katanya itu, bukan untuk kepentingan beribadah di masjid itu dilanggar. Nah kayak itulah. Nah jadi kalau memakai air wakaf wudu itu berlebih-lebihan haram. Jadi sekedarnya. Apakah lagi misalnya ngambil mencuntan ngarannya itu malam-malam membawa gayung kenal dia diambilnya di yang mesti kesan minum di rumah. Nah, itu haram. Bukan haram namanya. Iyalah benda wakaf nih lain lawan benda yang lain. Benda wakaf nih belainnya punya kehormatan. Makanya pian tuh lah mau apakan misalnya buku Yasin di masjid atau Quran di masjid atau dilanggar mau apakan. Itu Quran Yasin itu cuma dibaca di masjid, dilanggar itu aja. Kada boleh orang kampung minjam Yasin masjid jar. Gasan baruhan di rumah. Mamba ambil minjam buku Yasin atau Quran. Kesan bakajian di rumah itu bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Karena wakaf itu punya kehormatan, dia orang mau wakafakan gasan masjid berarti dibaca di masjid saja, bukan di tempat lain. Minta maaf lah. Misalnya tuh, misalnya apa orang nih parak lawan masjid, parak lawan langgar, ya Allah kebetulan langgar masjid bisik pas angin. Lalu baruhan misalnya di rumah nih minjam aja kipas angin langgar ya boleh, haram hukumnya. Itu digunakan gasan orang beribadah di masjid atau di langgar itu. Tarpalnya lah, tarpal masjid, tarpal langgar. Minjam dulu aja kami hendak buat pengantinan. Nah, udah boleh. Kalau menyewakan boleh aja. Menyewakan kan dapat duit, kenapa duitnya masuk ke kas masjid kalau apa itu. Sekadar minjem wara, nah itu haram. Tidak apa-apa yang berhubungan dengan masjid
Qurannya, kipas anginnya, kah? Apalagi duitnya. Misalnya pian jadi bendahara masjid lah, bendahara masjid. Itu pian kada boleh menggunakan untuk kepentingan pribadi walaupun berhutang. Berhutang ke lain aja. Itu kan amanah karena anu aja namanya kita nih kan kada duit ya, bermodal kita minjam dulu anu nih kepada siapa nih itu duit wakaf punya seberatan orang punya kita minta izin orang binanya orang yang ada izin ada izin akan han sapungan nah itu jadi bendahara masjid atau lagi yang ngote duit itu ya harus amanah. Di antara amanah itu dia tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi walaupun berhutang, walaupun dia menggantinya. Bepadanya kepada siapa nih itu? Itu milik banyak orang. Nah itu. Tuh. Wakaf ya. Sama. Nah jadi kita urukun kematian lah. Kalau bakajian kubur itu harus ada bisi rukun kematian bisi khusus Quran. Jangan minjem Quran masjid. Namun minjem Quran yang tetangga di rumah kan apa lah. Nih masjid itu kalau diinjam biasa mau kubur bakajian di kubur bukan dapat pahala malah dapat dosa. Han berilmu yola kita perlu coba ilmu bila ibadah tuh bila ada tahu yang salah. Bukan jadi dapat pahala malah dapat dosa. Bakajian di kubur walaupun kuburnya di higa masjid. Para kiai minjam Quran masjid. Nah, budunya di situ tapi ada pang lah, ada pang nang tapi ini budu kesan sembahyang lah. Tahu lah budu nang kesan bakajian tadi wallahu alam. Ini ada Jepang nang membolehkan kita tuh kehabisan banyu di rumah. Kehabisan banyu di rumah, anak bodoh kada awak. Lalu kita bodoh di masjid. Imbah bodoh di masjid lalu sembahyang di rumah. Di rumah ada Jepang nang membolehkan. Tahu amlah nang Jepang tadi hendak bakajian di kubur. Ini bukan sembahyang, lalu bodoh di masjid. Nah, orang kada tahu tuh hukumnya. Kada tahu hukumnya. Maka boleh apa kada yang minjem Quran masjid itu maka kada boleh tadi. Nah, baik minjem tetangga sekali biar. Minjem tetangga. Soalnya setiap orang Islam ini pasti berisi Quran. Nah, kayak itu. Terus dan melebihi daripada maniga basuh itu makruh juga. Berarti empat ngarannya. Kan 3 ya Allah muha 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, batis kanan, batis kiri 3 kali. Melebihi daripada maniga basuh makruhnya. Dan mengurangi daripadanya kan yang sunatnya 3 Allah, 2 aja itu makruh. Walaupun sah aja. Walaupun sah aja kecuali darurat. Daruratnya kayak apa? Hari hujan. Hari hujan ya kalau kita kan di divisi pauduan di rumah. Yang adanya di belakang rumah ada sumur atau ada di muka rumah sungai. Wudu kita wudu. Maka wudu nih hujan nih. Maka seorang nih ibaratnya kegeringan jawab kalau kan hujan ini mulai dingin. Wudu cepat-cepat. Hujan juga nih, wudu cepat-cepat di sungai di sumur tadi. Payung mau di divisi misalnya ya Allah. Nah, sekali aja mendak cepat deh. Asal sempurna aja lah lipot. Sekali aja tangan, sekali aja tangan kiri. Itu darurat ngananya kada apa-apa itu. Tapi lamun kada ada uzur apa-apa, 2 kali gin makruh. Langsung aja 3 kali Allah moha 3 kali. Tangan 3 kali. Nah, jadi men 2 kali kan itu mengurangi daripada 3 itu makruh. Sekali atau 2 kali. Dan minta tolong pada membasuh anggota. Artinya orangnya sehat aja lah. Lain misalnya stroke. Karena kau bergerak lagi bodoh. Kau minta tolong. Nih kita nih sehat aja. Cuman pengoler. Basuhakan mang dia mau aku aja tanganku. Batis.
minta wuduin orang, kayak orang mati yang minta wuduin orang tuh, itu makruh hukumnya. Minta tolong pada membasuh anggota. Dan mendahulukan membasuh anggota kiri daripada kanan, makruh hukumnya, walaupun kada batal wudunya. Orang tangan kanan dulu tangan kiri dulu tangan kanan, makruh. Batis kiri dulu bersihkan, makruh. Nah itu ada batal makruh aja. Sama juga waktu berwudu sambil berbandiran. Di mana yang nyala ya? Dari situ tadi yang wudu nih. Kada batal bang, cuman makruh. Wudu tuh jangan sambil berbandir. Dan makruh pada wudu itu meninggalkan sunnatnya. Makruh juga kadang menggawin sunatnya. Contohnya misalnya membasuh telinga atau sunat. Imbang menyapu-sapuin kepala langsung batis, makruh. Ada batal bang, meninggalkan sunat cuman makruh. Bakumur sebelum wudu ya, itu ditinggalnya makruh. Ini gawe sunatnya. Atau beramin, berdoa imbang tentang wudu. Ditinggal kada wudu, kada beraminan, kada berdoaan, itu makruh. Atau mengerjakan sesuatu yang sunat meninggalkannya. Kita sunat meninggalkannya itu hanya digawinya makruh. Contohnya sunat kada bepandir dunia. Waktu wudu tuh sakalinya bepandir dunia makruh. Mendirakan haraga gatah saya waktu wudu. Nah itu makruh. Nah, terus kita nih setengah jam aja, ini kita ngomong dengan baca hadis Allah supaya kadang malal itu bahasa Arab kita supaya kada jemu, supaya kada dulak. Nah, belum lagi. Adapun yang membatalkan akan air sembahyang itu 4 perkara. Air sembahyang itu wudu lah, yang membatalkan wudu nih 4 perkara. Wajib tahu nih. Pertama, barang sesuatu yang keluar daripada salah suatu daripada 2 jalan. Kenapa 2 jalan itu? 2 lubang, yaitu lubang kubul atau dubur. Kubul itu kemaluan yang di muka, dubur itu lubang burit kemaluan yang di belakang. Jadi bila keluar benda lah selain air mani lah, kalau banyak mani kada batal. Benda apapun keluar di kemaluan muka, kemaluan belakang di lubangnya itu membatalkan wudu. Dan sama ada yang keluarnya itu beradat maksudnya menurut kebiasaan. Kalau menurut kebiasaan apaan keluar? Ameh. Minta maaf, tahe, ya lah. Nah, atau jarang, maksudnya jarang terjadi. Atau kada menurut kebiasaan keluar. Apa misalnya keluar di intan misalnya keluar di lubang burit kan asa jarang terjadi tuh. Batal juga wudu. Keluar HP misalnya di lubang burit. Nah, batal juga wudu. Maka yang beradat itu seperti kami. Nang menurut kebiasaan nih, kami kalau nang keluar di kemaluan di muka nih, itu batal wudu. Dan tahi ini lubang nang di belakang, lubang burit itu menurut adat dah, kebiasaan orang dah, batal ya Allah. Nah, ataupun misalnya nang berupa angin kantut kan, tahi itu kan bukan ya kantut itu angin. Angin itu benda juga ya Allah. Batal juga. Dan mazi ini keluar di kemaluan yang di muka itu biasanya karena syahwat memuncak keluar mazi. Najis. Jadi wajib itu basuh tak di istinjai mazi itu bila karena salawar. Nah salawarnya itu jangan dibawa sembahyang. Ditapas. Nah, mazi itu najis. Nyanang kada najis teman nih ya. Nah, dan wadi najis juga. Wadi jangan wadai lah. Wadi jangan juga yuk wadi itu ya tadi emang tadi ya belum dijelaskan. Itu cairan nang keluar biasanya imbah tuntung kami keluar itu nang kayak warna putih susu ha.
Tapi biasa aja kan nyaman keluarnya. Biasanya itu karena orang yang bagawian berat. Itu angkatan berat itu keluar itu. Wadi itu cuma itu jarang terjadi. Najis juga itu. Dan itu membatalkan wudhu juga. Dan yang jarang, maksudnya jarang terjadi itu membatalkan wudhu juga seperti apa? Seperti darah. Itu orang mau penyakitan tuh. Darah keluar di burit, darah keluar di kemaluan di muka. Baik laki-laki maupun perempuan itu batal. Kalau mau titik darah. Dan nanah. Nanah itu kan darah yang membusuk. Itu najis ya Allah. Diistinjai ya Allah. Dan kayu. Keluar kayu misalnya. Keluar kayu. Kadang almang kayunya nang kayak cocok nang gigi aja misalnya kalau batal dia wudhunya. Dan batu, bisa berarti orang batu marin. Ada orang nang batu marin itu pernah bawa pakai saun ulun, ibu kami taknya meloncat keluar. Batunya ada sewujud batu diulah nang mata utas. Seperti itu. Najis lah. Kalau batu tuh muta najis saja. Arti muta najis itu benda nang tapalit najis. Bila dibasuh hilang najisnya, sucinya. Jadi harus paham mana nang najis, mana nang muta najis. Kalau kami itu dasar najis baikong namanya. Tahi itu najis baikong. Nanah darah tuh najis baikongan. Adapun nang kayak batu tadi. Contoh misalnya pian nih. Tataguk utas misalnya, tetangga utas so sampai sini kalau lagi di keluar ditapak-tapak sudah naik kada keluar jadi jak kawan kena madang nyawa behira nyawa behira kena adangi kena jadi pas behira acak pun seorang juga nih maka intannya larang 10 juta harganya anunya utasnya tak matanya intan sayangnya ya Allah. Jadi atau ditanai pakai apa kali sayangnya ya Allah tuh biar aja nang begair setomat. Pas behira tangkap ada basuh kan itu benda utas tuh muta najis maksudnya tapalit najis bercelemur najis. Kalau muta najis nih bila dibasuh dengan air hilang najisnya suci. Kau bang dipakai atau dijual. Makanya kadang ada kopi luwak ya. Luwak tuh musang. Tahu musang, binatang musangnya. Dia sebenarnya mantuk ayam pian. Musang itu katujuan kopi. Bahasa anunya itu luwak. Namanya kopi luwak. Nah, kalau orang yang berisi kebun kopi di daerah Jawa bang itu. Bakandang ya Allah kopinya berapa hektar tuh. Buah kopinya ada nang masak ada nang mantah buah kopinya tuh lalu ini supaya nyaman ya Allah begeduhan musang sawulo ikong dilapas di kebun kopi musang nila memakan nang masak aja inya bisa menyeleksi ada memakan kopi itu kecuali nang masak dimakannya ditagoknya jadi pasnya behira tuh kan bijinya tuh masih utuh. Biji kopi itu kalau nang diolah kopi. Lalu kan bubuan ampun kebun kopi ini setiap pagi nih memilih tahi musang. Tahi musang tuh dibersihi kan najis tuh dibersihi. Maksudnya muta najis. Lalu dibersihkan kan kopinya tuh biji kopinya tuh kada hancur. Nang apa tuh? Nang sebelum dagingnya aja hancur lah daging kopi ya kalau hancur itu yang dimakannya adapun bijinya itu kada hancur masih utuh jadi pastinya behera itu tahi musang tuh atau ada biji kopi itu masih utuh jadi biji kopi itu dihukumkan muta najis benda nang kana najis tapi bila dibersihkan dengan air sampai bersih bijinya tuh jadi suci. Lalu itu nang ditutup orang jadi kopi luwak. Asalnya tadi prosesnya masuk ke dalam awak musang, keluar dari lubang buritnya. Itu suci. Makanya ada kopi luwak. Bisa kita pernah sekota minum itulah
produksi itulah. Kenapa mana itu? Kan tadinya mau najis ya, benda nang kena najis bila dibasuh itu hilang najisnya suci benda itu artinya belinya. Asal dibasuh lah, jangan ada dibasuh. Gitu deh. Dan kayu dan batu yang keluar nih di kubul nubur itu membatalkan wudu. Dan cacing itu ulat lah, biasanya ada ulat orang keluar di burit, tina gatal-gatal kali hati, arah ulat sekalinya bejengoknya. Walaupun bejengok sotomat itu nah melihat dunia aja. Batu bermasuk pulang tatak batal wudu, amun orang tuh merasa keluar tadi ya ulat lalu bermasuk pulang batal. Walaupun bermasuk pulangnya ulatnya. Ulat bakarnya ya. Yang kebanyakan makan ioro kan wallahu alam. Dan cacing jikalau dikeluarkannya kepalanya nih cacingnya nih. Jikalau dikeluarkannya kepalanya cacingnya bercungol kepalanya nih. Kalau daripada lubang berit sipulan nih. Kemudian maka dimasukkan akan dia sekalipun walaupun yang keluar itu masuk pulang kepalanya itu batal wudu seseorang dah nang berisi burit dah. Buritnya keluar ulat deh lalu masuk pulang kepalanya batal. Atau karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam kubul atau dubur maka sekalian itu membatalkan juga. Ya ada kalau orang nang behiraan ya. Behiraan dibuatin apa di lubang burit itu? Iya, itu. Lalu dikeluarkan pulang itu atau membatalkan wudu jar si dia. Nah, dorong kolakah? Terus so ya bang ulun mencoba pada ulun sampai kayak itulah. Behiraan. Atau karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam kubul atau dubur maka sekalian itu membatalkan juga. Melainkan keluar mani. Nah, kalau mani itu kan batal wudu keluar mani itu. Cuman wajib mandi wajib. Walaupun inya nih membatalkan wudu, tapi inya berhadas besar. Besar. Wajib mandi. Cuman wudunya udah batal. Nah, aneh lah. Nah, tiadalah batal air sembahyang kada batal wudu, hanya wajib mandi saja. Paham ya kalau? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ulah nak membaca kitab hadis nah. Mendengarkan meja. Kitab hadis Nabi disertai dengan kisah-kisah yang kau diambil i'tibar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala. Pada malam Jumat tadi itu hadis pertama lah masalah kasih sayang. Ini hadis kedua problem. Al-hadis tsani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua daripada kitab Al-Mawa'idul Usturiyah yang mengandung 40 hadis Nabi. Hadis yang kedua diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-fajrur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallah ta'ala minal 'abidil muqanniti. Bermula pendosa. Kita nih pendosa yang ini hari-hari mengerja dosa nih. Bermula orang mukmin tapi pendosa. Tujuan mengerjakan dosa nih. Tapi kita nih sebenarnya kada juga ketujuh hati, cuma nafsu kita nggak memaksa. Kita sebenarnya kada ketujuh benci kepada maksiat tuh, cuman kita nih terbuai oleh nafsu kita lalu ayat tagawi itu nah. Itu ada harapan bertobat lah. Amun orang tuh menggawi maksiat karena dipaksa oleh nafsunya, padahal hatinya ini bergejolak menolak gawe maksiat itu ada harapan bertobat orang. Tapi kalau hatinya nih ketujuh benar lawan maksiat itu, nah itu alih itu bertobatnya. Ini bisa terus-terusan. Nah. Orang pendosa yang tapi baiknya itu nampak baiknya tuh dia masih mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan taubat dari Allah, itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan ahli ibadah
tapi membuat orang putus asa daripada rahmat Allah. Contohnya, anggaplah si A. Si A ini ketujuh mengerja dosa. Mengerja dosa, maksud ketujuh itu sering mengerja dosa, bukan ketujuh lah. Sering mengerja dosa. Cuman imbah tuntung mengerja dosa, ada penyesalan di hati. Lalu tak ucap astagfirullah, astagfirullah, ampuni dosa ulun ya Allah, ampuni dosa. Itu lebih baik nih, itu biarlah daripada orang ahli ibadah kadang mengerja dosa, tapi berpandir kepada orang-orang maksiat, nyawang ini aja, nyata neraka ya. Atau kawannya bertakut, kawan ya. Aku nih apa yuk jangan banyak mana aja mengerja dosa ini aja, nyawang ini aja kalau jangan diampuni Tuhan ya. Itu menyebabkan orang putus asa daripada rahmat Allah. Pandirannya itu menyebabkan putus asa seseorang daripada rahmat Allah. Itu lebih dekat kepada Allah nang orang nang pendosa tapi mengharapkan rahmat Allah daripada yang seorang ahli ibadah tapi membuat orang putus asa daripada rahmat Allah. Jadi kita lah bila ada bisi kawan misalnya nak bertobat, kita beri semangatnya bertobat. Kita padahal Allah Ta'ala Maha Pengampun. Walaupun dosa nyawa sampai ke atas langit, Tuhan Maha Pengampun, pasti mengampuni. Bertobatlah. Jangan nyawa ini aja, udah mungkin Tuhan mengampuni aja. Nyawa banyak banget bisi dosanya. Nyata nyawa ini neraka ya. Nah itu timbul nang kawan kita tuh nya kerja dina bertobat, hantak bertobat beh. Begitu selajur ende jangan. Nah, selajur ini jangan, dosanya besar itu. Nah, jadi kita percaya Allah Ta'ala tuh Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala tuh memandang kita nang mau bertobat bukan dosa kita nang gonol. Nah, oleh karena itu kita ini walaupun lah imbah tuntung mengerja dosa, tetap kita ini bertobat, tetap kita ini minta ampun sama Tuhan. Ini ampuni Tuhan gitu. Daripada kita nih seorang ini banyak banget soalnya mengerja dosa ya. Salajur seorang jangan itu putus asa atas rahmat Allah atau menyebabkan orang putus asa daripada rahmat Allah. Kemudian disebutkan dalam kitab ini ada kisah diriwayatkan daripada Sayyidina Umar. Ada aja seorang laki-laki di zaman umat-umat yang dulu tuh umat Nabi Musa atau umat Nabi Isa lah, bukan umat Nabi Muhammad. Inyang ini ahli ibadah, bersungguh-sungguh, berhimmat beribadah. Sampai dia ini melawani hawa nafsunya. Kalau bahasa sekarang ini, rela kada kawin, ibadah ya. Padahal kawin itu ibadah juga, karena ya Allah, ibadah juga. Nah, ahli ibadah banginya, cuman satu kesalahannya apa? Menyebabkan manusia putus asa daripada rahmat Allah. Ibaratnya itu memandang ahli maksiat itu jahat. Kita memandang ahli maksiat itu kan, soalnya nanti bertobat yang letaknya tuh ini diampuni Tuhan Ini kada, ini itu ahli neraka ya. Itu pasti nama masuk neraka aja. Ini bukan ahli neraka nih jahat. Nah, mau ngancap orang kayak itu. Lalu mati nang ahli ibadah ini matinya kan. Lalu di akhirat kena ujar nang ahli ibadah nih, bocap nang Tuhan, ya Allah, mana pahala ibadah ulun memberi nang behimat tuh? Ujar Tuhan, ujar Tuhan, ika masuk neraka. Tak aja tanya, mana ibadah pahala ibadah ulun timbul ulun nih dipadahkan Tuhan masuk neraka. Lalu ini bertakun lagi, wahai Allah Ta'ala, mana apa hal ibadah ulun bersungguh-sungguh ulun jatuhan habis itu kada ada nilainya itu karena ikam waktu di dunia menyebabkan manusia putus asa daripada rahmatku. Artinya bila orang tuh datang kepada ikam hendak bertobat lalu ikam sepelekan ikam halang-halangi ikam kada beri semangat ikam hancak di orang tua untuk bertobat. Ingatnya kada
Kalau jadi bertobat. Nah sekarang jadi Allah Ta'ala ikam di hari kiamat ini atau di akhirat ini ikam kuputuskan daripada kasih sayangku karena ikam memutuskan manusia daripada rahmatku. Nah bahaya kan? Bahaya. Jadi kita ini apa namanya percaya dan meyakini bahwasanya rahmat Allah Ta'ala itu luas benar rahmat Tuhan itu. Rahmatuka arja min a'malina ya dalam doa rahmat engkau itu lebih saya lebih ulun harapkan daripada amal ulun sedikit aja dosa ulun banyak rahmat pian yang luas rahmat pian yang ulun harapkan. Nah ujar orang-orang yang makam cinta kepada Rasulullah rahmat Allah Ta'ala itu ya Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang paling ganal ya Rasulullah artinya berkat Rasulullah nih bukipang manusia yang kita paling harapkan nanti di padang mahsyar untuk menyelamatkan kita tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki nih. Ini kisah ajalah tapi jangan dituruti. Ini sekedar kisah aja yang kawan diambil manfaat. Cuman ini jangan diturutin. Inya ini kada beramal apa-apa, kada pernah sembahyang, kada pernah puasa, kada pernah berzakat. Cuman kada maksiat, tapi maksiat juga karena tak. Bila kada sembahyang, kada puasa, kada berzakat, tapi maksiat tak. Kada pernah mengajarkan amal kecuali ada tauhid, cuma ada punya tauhid di hatinya. Maksudnya orang ini beriman. Orang ini beriman Islam, KTP-nya Islam, cuma kada sembahyang. Kada berzakat, kada puasa. Nah, ya apa nih? Tatkala inya hendak meninggal dunia, inya diwasiat lawan keluarganya. Anggaplah kepada anak istrinya. Inya ini berwasiat karena apa? Karena takut benar lawan Tuhan. Karena inya ini merasa mengada divisi amal ibadah apa-apa yang dibawa di hadapan Allah. Bahkan dosa yang bertumpuk, cuman orang ini orang Islam. Lalu inya saking takutnya kepada Allah, lalu inya berwasiat, wahai istriku, wahai anakku, kenal bila aku matilah. Bila aku mati, ini jasadku ini bakar ya napi sampai jadi habuk. Cuman kita jangan kayak itulah. Jangan kayak itu kita berwasiat. Tetap kita nih dilaksanakan fardu kifayah. Nih saking takutnya sampai bocap itu. Wasiat gitu. Imbah nang jadi habuk inilah. Jasad abang kayak orang Hindu kali. Imbah jadi habu kena hambur kena habu nang awak abahnya di laut di hari nang angin berhembus kencang supaya terobongan nih ya mana-mana. Artinya supaya aku nih ibaratnya tuh berlepas daripada betul tanggung jawab kah karena saking takutnya ada akun batang tubuhku nih di bandang oleh api neraka bandang dulu ya. Lah tapi anehnya lah keluarganya ini menggawi pas meninggal dibakar jangan diturutin jangan dituruti dibakar tapi ini kejadian memang nyata sebut dalam kitab dibakar sampai jadi abu habis itu di hampur habunya tuh di laut ketika berhembus angin kencang hilang artinya kuburnya ada lagi abunya hilang dah supaya kayak berlepas daripada tanggung jawab saking takutnya lawan Tuhan nih. Nah, lalu ya kisahnya pas di akhirat nih maksudnya imbah tuntung hari kiamat nih. Ditanggapi Tuhan. Kenapa jadi kamu berwasiat kayak itu? Dorongan apa yang membuat ikam minta bakar lalu habu jasa ikam dibuang ke laut gitu? Satu jawabannya makhafatuka ya Allah. Ulun takutan lawan pian ya Allah. Takutan jasad ulun ini ketemu lawan pian ya Allah. Makanya jasad ulun ini supan bertamu lawan pian supaya ada di jasad lagi dibakar. Itu jawabannya takutan. Nah, lalu karena inya takutan itu takut lawan Allah Ta'ala maka diampuni dosanya. Tapi mungkin untuk inya aja sorangan lah kita jangan coba-coba. Kalau hendak nuruti ke inya juga, ini mungkin inya aja sorangan yang dapat keistimewaan kayak itu, kita jangan.
Kita jangan berwasiat kayak itu, kita tetap juga taubat ya, taubat kepada Allah, cuma jangan sampai nang berwasiat nang kayak itu. Nang orang diwasiatikin, kada wajib juga mah mengerjakan wasiat nang itu tetap ayo disembayangkan di kapan kan kan dimandikan ya Allah, dikuburkan kada dibakar gitu orang Hindu itu. Nah, lalu tiba-tiba Tuhan karena mendengar jawabannya itu Tuhan mengampuni dosanya. Walhal ini tadi kada pernah mengerjakan amal ibadah kecuali tauhid. Jadi atas kisah ini ada seorang, ini kisah teruslah, seorang laki-laki nih. Dia meninggal di zaman Nabi Musa, ada seorang laki-laki meninggal zaman Nabi. Artinya ini umat Nabi Musa. Orang kampung kadang mandikan, kadang menguburkan. Kenapa? Karena macal di kampung, ahli maksiat, fasik, terkenal. Lalu orang kampung ini tarik ya batisnya, timbai, pakai batis timbai padang sampah. Mayat ini, saking sariknya nih, bukan ahli kampung mungkin membela benar kelakuannya. Jadi kita ada sama kayak itulah, walaupun ahli maksiat, tapi ini orang beriman, kita tetap ya Allah melaksanakan fardu kifayah. Nah, lalu Allah Taala tiba-tiba berwahyu kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kenapa ya Allah? Tuna ada seorang laki-laki daripada hambaku meninggal dunia di tempat fulan, di tempat sampah. Tahulah Musa, kenapa ya Allah? Inya itu adalah waliyun min awliyai, inya adalah kekasih daripada kekasihku. Kekasih daripada kekasih Allah, padahal tadi ahli maksiat, ahli fasik. Tapi Allah Ta'ala ini luar biasa dengan rahmat kasih sayangnya mengatakan ini kekasih Allah. Apa kita nangnya lakukan kita waktu hidupnya? Nah itu kita ambil faedah lah, kita ambil manfaat pelajaran. Bubuhan kampung Musa kadang memandikan, kadang mengkapankan, kadang menguburakan, timbainya barang sampah, ikam cari wahai Musa. Ini kewajiban ikam fardu kifayah. Pergi ikam, bila dapat jenazahnya mandikan, sorangan walaupun sorangan, kapankan, sholatkan, kuburkan walaupun sorangan. Lalu Nabi Musa pun sidin tulak. Mungkin tulak sidin berjalan aja. Ada bahkan berjalan, ada. Tulak sidin mencari tempat yang dimaksud Allah Ta'ala. Sambil sini bertakun nyoba. Takun di mana? Sini ada orang kematian. Lalu misalnya ditimbai ke tempat sampah. Nah, lalu aja sampai ke kampung itu. Uja orang kampung, ada bang orang mati. Kayak ini sifatnya. Inya ini fasik. Nah, kita jangan gitulah. Orang mati itu jangan digibah. Jangan, boleh. Orang mati itu jangan sampai kejahatannya. Uzkuru mahasina mautakum wa kufuan. Betul, semua hadisnya. Artinya orang yang mati itu yang disebutkan kebaikannya aja. Adapun kejahatannya itu jangan disampaikan. Kesiannya kita juga kesian berdosa. Ini wahai Nabi Musa, orangnya fasik dan terang-terangan mengerjakan maksiat. Ujian Nabi Musa mana orangnya? Di tempat mananya hubungannya menimbai? Karena aku nijar Nabi Musa diwahyukan Allah untuk mencarinya. Beritahu bang aku di mana tempatnya. Lalu mereka orang kampung pun memadahkan tempatnya di situ ya. Lalu dilihat oleh Nabi Musa ada sesosok mayat yang terkapar dengan maristanya ya Allah. Paham lagi yang marista? Beri kasihan benar di padang sampah pulang. Maka manusia ini mengabarkan kepada Musa, artinya gawian ini memperkosa, minuman keras, berzina, riba dan sebagainya. Lalu Nabi Musa waktu itu bermunajat kepada Allah. Munajat itu ibaratnya bebandiran berduaan. Ya Allah ya Tuhanku, ujar Nabi Musa. Pian menyuruh ulun mulak untuk menguburkannya, mensalatkan. Sedangkan orang kampung menyaksikan ini ahli kejahatan. Pian ya Allah lebih tahu daripada orang kampung ini. Orang hamba pian ini apakah terpuji, apakah tercela. Pian jangan tahu hakikatnya. Ujar Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa. Bujur aja. Nang orang kampung tuh bujur aja. Nang mereka kisahkan bahwasanya ini berbuat jahat, bujur aja.
Cuman hambaku nang hendak nang meninggal ini nah. Inya waktu hendak meninggalnya inya berucap wanku kayak ini. Bermunajat minta pertolongan. Budi kayak tuh curhat lawan aku dengan 3 perkara. Nah, apa aja curhatannya lawan Allah Ta'ala sebelum meninggal dunia? Nah, ujar Allah Ta'ala seandainya adalah meminta daripada aku oleh seluruh orang-orang berdosa daripada makhlukku, misalnya aku berikan akan dia. Saking nang bagusnya curhatannya nih. Seandainya seluruh makhlukku nih curhat lah kayaknya curhat lah. Nah aku niscaya aku berikan akan dia. Maka bagaimana aku kadang mengasihi, menyayangi, bagaimana aku kadang memberikan hambaku ini sedangkan aku ini arhamur rahimin, sedangkan aku ini pengasih penyayang. Ujar Nabi Musa, nah bergerak nang 3 nih lah. Nang 3 curhatannya tuh nah bergerak. Ya Allah. Nah ini perlu nih curhatan nih gini kita curhat nih lawan Tuhan malam-malam. Malam-malam sembahyang tahajud 2 rakaat curhat lawan Tuhan. Perlu nih curhatannya bagus nih kata-katanya nih. Nang ibaratnya tuh marayu Tuhan. Walaupun kita ini banyak bisi dosa, tapi Tuhan ini Maha Pengampun. Tabalik Tuhan mengampuni dosa kita. Ujar Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, tatkala inya meninggal dunia, inya bucap kayak ini aku. Ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku jadinya. Pian ya Allah mengetahui daripada ulun, pian ini mah tahu aja ulun ini mengerja maksiat, hari-hari mengerja maksiat. Ulun ini sebenarnya hati ulun ini karena tujuan maksiat tak. Benci dengan maksiat itu. Pian tahu kalau hati ulun ini benci dengan maksiat itu. Buktinya hati ulun ini menolak maksiat itu cuman karena nafsu ulun nih. Kan jadi nang menyebabkan ulun maksiat ini bukan hati ulun lah. Hati ulun karena ketujuh. Yang menyebabkan maksiat ini yang pertama hawa nafsu. Hawa nafsu. Kan nafsu nang amarah bisu nih menyuruh berbuat maksiat nih. Yang kedua kawan nang jihad. Ini bahaya aja nih bila kawan tuh cari kawan yang baik aja. Kawan ke majelis, yang kawan nggak tujuan bedom, permainan atau nyabu. Nah, yang pertama nafsu ulun. Yang kedua kawan nang jahat, cuma ada bisi kawan jahat ya membawa ibadah maksiat. Yang ketiga iblis. Iblis. Jadi nang 3 macam nang ini nang menyebabkan oleh maksiat. Padahal ulun ini kadang-kadang 7 maksiat nih. Pian tahu aja Allah. Nah, maka ampuni ulun ya Allah. Bagus loh ya. Jadi malam-malam. Bayang kita 2 rakaat. Paling bagus munajat lawan Tuhan malam-malam. Ya Allah, ulun yang sebuti maksiat nang hari yang itu yang kita kerjakan. Ulun hari ini ya Allah menyembet di sana lah harus minta halal lawan makhluk lah. Misalnya ulun hari ini ya Allah mencelengi bini ulun misalnya ya Allah. Atau misalnya bang mamai lawan laki ulun misalnya ya Allah. Tapi minta maaf ya bang laki lah. Nah, sebuti aja nang maksiat tuh mulai subuh sampai sore sampai mana sebuti. Ulun maksiat itu ya Allah bukan kehendak hati ulun ini kadang-kadang maksiat cuman karena hawa nafsu, setan dan kawan nang mau maksiat. Ya pian tahu aja Allah ampuni dosa ulun ya Allah. Bagusnya gitu nih. Nah, itu yang pertama ya curhatannya. Curhatan yang kedua nang membuat aku nih maras soninya nih. Ada lagi murka, kita balik maras. Nah, ya Allah jar. Pian kan tahu ulun ini mengerjakan maksiat, maha tahu pian ini ulun ini mengerjakan maksiat. Dan ulun ini ibaratnya tuh dicap sebagai orang-orang yang fasik. Tapi hati ulun ini cinta bakawan dengan orang-orang soleh. Cinta berkumpul dengan orang-orang saleh. Bercinta kepada orang-orang saleh itu lebih ulun sukai daripada berkumpul dengan orang fasik. Ulun kan pakawan lawan bebuah nang pemainan, penjudi. Itu sebenarnya ulun katuju berkumpul lawan guru itu di majelis. Memaulitan hati ulun katuju di situ walaupun diri ulun begana di tempat maksiat, tapi hati ulun katuju di majelis. Nah, itu hatinya lah.
belum lagi di majelis, di tempat maksiat lah. Hati maksudnya tuh cinta kepada majelis, belum lagi ke majelis. Ada sudah ibaratnya tuh tanda-tanda Tuhan mampun. Apalagi kita, awak kita di majelis, hati kita di majelis, hati kita cinta kepada majelis. Luar biasa. Pian tahu kalau ulun ini begana di tempat-tempat maksiat, berkumpul orang fasik, padahal hati ulun katuju berkumpul orang-orang saleh, majelis orang-orang saleh. Nah, artinya teh, walaupun diri ulun di tempat maksiat, tapi hati ulun kata ketuju tempat maksiat ini. Nah, kemudian yang ketiga, curhatan yang ketiga, ya Allah ya Tuhanku, pian tahu kalau ulun ini bahwasanya orang-orang saleh itu lebih ulun cintai daripada orang-orang fasik. Seandainya ya Allah datang kepada ulun dua orang laki-laki, saya kok orang saleh, saya kok orang toleh ini orang jahat. Kedua-duanya ini minta tolongan ulun, niscaya ulun dahulukan orang saleh, karena ulun cinta kepada orang saleh. Walaupun ulun ini orang fasik, makanya kan jaguro bahari kita nih walaupun gak ada alim, hendaklah kita jadi cinta pada orang alim. Kita nih walaupun ahli maksiat, tapi hati kita cinta pada orang yang taat. Nah, itu. Tapi berusaha bang kita untuk menjadi orang yang taat juga. Hati barang doang cinta. Nah, jadi hati ulun ini lebih cinta kepada orang saleh daripada cinta kepada kawanan ulun yang fasik ahli maksiat nih. Seandainya tuh ada dua orang datang kepada ulun, saya kong orang saleh, saya kong orang yang kada saleh, minta hajat, saya ulun utamakan orang saleh karena ulun cinta kepada orang saleh. Nah, ya Tuhanku, nah dari tambahan daripada Wahab bin Munabbih ada tambahan. Berarti 4 curhatannya, berarti 3 dah. Nah, tambahan. Curhatan yang keempat, ya Allah ya Tuhanku, jikalau pian mengampuni ulun nek, pian memaafi dosa ulun nek, niscaya senang Rasulullah, senang para aulia Allah dan nabi-nabi yang lain, dan sedih setan, sedih musuh engkau. Tapi seandainya pian mengazab ulun, Rasulullah kasihan menangis melihat umatnya diazab. Tapi ini bukan anulah, bukan umat Rasulullah, ini umat Nabi Musa ya Pak. Kasihan Nabi Musa melihat umatnya diazab. Kasihan orang-orang para aulia Allah Ta'ala. Si setan himong. Dan ulun tahu bahwasanya, ulun yakin bahwasanya kegembiraan wali-wali engkau itu lebih pian cintai, lebih engkau cintai daripada gembiranya setan dan musuh-musuh engkau. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa ulun, rahmati ulun. Artinya ubila ulun nih masuk neraka. Itu sama pian membuat sedih Nabi Muhammad. Kalau kita amat Nabi Muhammad nih, bah ulun ini banyak dosa ini, tak pian ampuni selesai. Senang mau Nabi Muhammad. Amun ulun nih masukkan ke neraka. Padahal pian maha pengasih penyayang pengampun. Ada pian sanggup mengampuni ulun. Kasiannya kasih pian Nabi Muhammad sedih melihat umatnya di neraka. Nah, kayak marayu Tuhan dah. Nah, kayak itu ibarat kita umat Nabi Muhammad nih. Tapi kini umat Nabi Musa nih. Ampuni ulun ya Allah, pian nih tahu aja apa yang ulun katakan ini, rahmati ulun ya Allah, maafkan dosa ulun ya Allah. Lalu uji Allah Ta'ala mengisahkan lawan Nabi Musa nih, aku rahmati ya Musa aku ampuni ya dosanya Musa aku maafi ya kesalahannya. Masa aku kadang memaafi padahal aku nih pemaaf, maha pengasih penyayang pengampun, maha menerima taubat. Apakah lagi orang yang mengaku dengan dosanya? Karena ini mengakui dosanya nih, hambaku nih. Mengakui dosanya, maka aku ampuninya wahai Nabi Musa. Maka lakukanlah apa yang aku perintah. Artinya ini mayat, mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Aku mengampuni dosanya. Dan bukan cuma itu, aku akan mengampuni dosa orang yang menyembayangkan jenazahnya. Nah, menyembayangkan jenazahnya. Jadi orang yang menyembayangkan jenazahnya itu dapat keampunan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu dipadahkan Nabi Musa kah?
kisah ini kepada umat sidin, artinya siapa nama umat nang nyembayangan ini ampuni dosanya juga, karena jatuhan gini ampuni sudah dosanya, karena nang bagusnya nih, nang curhatnya lawan Tuhan nih, yang munajatnya lawan Tuhan nih. Kita jangan madang mati lah kayak itulah. Setiap malam kita kayak itu timbang tuntung mengerja dosa, minta ampun kita lawan Tuhan, marayu Tuhan. Bahasa kitanya, pian Tuhan mang banyak benar nang rahmat pian, masa ada mampuni ulun nang hamba pian nang hina ini. Wah, bahasa gitu. Nah, jadi kita ambil itu pelajaran bahwasanya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Jangan dulaknya bertobat kepada Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebaratan dapat rahmat Allah, dapat kabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.